Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Shalom. Ya, senang ketemu dengan Bapak Ibu di pagi hari ini. Saya bersyukur, saya percaya di pagi hari ini setiap kita siap diberkati dengan firman Tuhan. Saudara, hari ini kita belajar firman Tuhan, murid yang bersiaga di akhir zaman. Kita sangat penting menyadari bahwa kita penting berjaga-jaga kedatangan Tuhan. Karena kedatangan Tuhan bagaikan pencuri tengah malam, tidak seorang pun yang tahu. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18, mari sama-sama kita baca dengan suara yang kuat Bapak Ibu. Kita baca sama-sama 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai kepada ayat yang ke-18. 1, 2, ya. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 18. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita belajar firman Tuhan pada hari ini, bagaimana kita memiliki kepastian keselamatan, saudara. Saya ajak kita sama-sama untuk kita melihat di poin yang pertama, saudara. Saudara, di poin yang pertama, mengapa kita sebagai murid Kristus perlu bersiaga di akhir zaman? Yang pertama, kita akan dibangkitkan dan dikumpulkan. Saudara, dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Pada ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Saudara, ini suratan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Mereka tidak memahami bagaimana kebangkitan orang mati. Mereka masih kebingungan, kepastian akan kedatangan Tuhan Yesus. Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat Tesalonika supaya mereka memiliki pengetahuan kepastian bahwa orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan lebih dahulu dan akan dikumpulkan bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, mungkin ada keluargamu yang sudah meninggal dunia. Ada keluarga, ada bapak yang sudah meninggal, ada mama yang sudah meninggal, ada istri yang sudah meninggal, ada suami yang sudah meninggal dunia. Ini berita baik bagi kita. Kalau saya mungkin yang dekat dengan saya, bapak saya yang sudah meninggal dunia. Kalau ditanya pasti rindu, kepingin bertemu. Meninggal orang yang kita cintai itu tidak salah kalau kita menangis. Karena ke dalam kitab Kejadian 23 ayat 1 dan 2. Kalau kita lihat bagaimana Abraham, boleh kita lihat dalam kitab Kejadian 23 ayat 1 dan 2. Abraham ketika meninggal istrinya Sarah, dia menangis meratap sejadi-jadinya.
Saya membaca juga bagaimana Daud ketika meninggal putranya. Dia juga menangis sejadi-jadinya. Jadi tidak ada salah kita menangis ketika berduka. Justru kita bertanya kepada seseorang kalau ada suami yang meninggal. Kalau suaminya nggak menangis. Mungkin kita bertanya, apakah dia menginginkan kematian istrinya? Saudara, wajar kalau saya katakan seorang suami meninggal istrinya dia menangis. Bisa dilihat Kejadian 23 ayat 1 dan 2. Maka yang terjadi adalah Abraham dikatakan Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Berapa umur Sarah? Ya, saya doakan saudara seperti Sarah. Kalau saya pikir nggak sampai lah ya. Saya beriman aja 80 ya puji Tuhan. Kalaupun tidak ya urusan Tuhan lah. Bukan berapa lama kita hidup tapi bagaimana kita hidup itu yang penting. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Jadi suaminya sangat-sangat kehilangan Sarah yang dicintainya. Dia menangis. Saudara, kalau saudara juga mengalami meninggal orang yang kau cintai, engkau menangis. Jangan larang. Jangan larang. Biarkan dia menangis, karena menangis itu adalah di mana dia berduka. Menangis itu adalah masa berduka cita. Tapi apa bedanya orang yang punya pengharapan dengan tidak punya pengharapan? Kita bersyukur, kita punya pengharapan. Kita hanya menangis sedih karena kita terpisah dengan dia. Kita menangis karena kita tidak lagi bisa serumah, sekamar, semobil. Teman ketawa sama teman nangis bersama. Maka lihat, ketika ada orang meninggal dunia yang paling disedihkan itu bukan saat ada jasadnya di dalam rumah. Tapi setelah dikuburkan, barulah terasa dukanya. Yang biasanya istrinya masak, nggak ada masak. Yang biasanya ada istrinya mengingatkan, "Pa, makan." Itu sangat menyedihkan. Ada seorang suami cerita, itu yang paling dia tangisi. Yang biasanya istrinya dia dengar pagi-pagi merepet, dirindukannya juga repetannya. Artinya semua kita bisa mengalami masa duka cita. Tapi apa bedanya dengan orang yang punya pengharapan? Aku bersyukur kita punya Tuhan Yesus memberikan kepastian sesudah mati. Dan saudara juga sudah punya tanggal kematian. Ayub katakan demikian. Setiap kita sudah punya tanggal kematian, bulan kematian, tahun kematian. Semua kita di ruangan ini seperti sedang antri di bank BRI. Siapa yang pernah antri di bank? Betul? Ada nomor urut 1, nomor urut 10, nomor urut 100. Dan untuk antri ini tidak harus duluan yang tua baru mati yang muda. Ada waktunya kuliah duluan yang 6 tahun baru yang 60 tahun. Ada yang saya tahu anaknya dulu yang meninggal baru dia meninggal. Itu sedih sekali memang. Bagi orang tua itu duka yang dalam sekali ketika anaknya duluan meninggal baru dia meninggal. Itu memang sangat-sangat sakit. Sangat sakit, apalagi masa umur-umur yang masih diingat-ingat. Dan itu bisa stres, depresi loh. Karena dia membayangkan anaknya main-main di sana. Dia membayangkan kalau dia pergi keluar, dia lihat umur 6 tahun, mirip ke anakku. Dia nangis sendiri. Yang kalau suami melihat, nggak ada suaminya sudah meninggal dunia. Dia melihat ada istri yang digandeng oleh suaminya, sedih hati. Tahun lalu aku masih digandeng suamiku, sekarang tidak digandeng suamiku. Sedih. Saya hanya mau katakan, kita harus berbeda dengan orang dunia. Sama-sama nangis boleh. Maka Tesalonika katakan jangan larut dalam duka. Kita punya pengharapan karena ayat 14 dikatakan
Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi ketika saya meninggal, ketika saudara meninggal, rohmu akan langsung ke surga. Tubuhmu kembali ke tanah. Ada orang yang dikubur, dikremasi, dibakar. Bolehkah orang Kristen dikremasi? Boleh. Gak ada salahnya. Karena di negara Korea, Pastor Kim bilang ke kami, orang Kristen di sana dikremasi semua. Karena di sana nggak ada kuburan. Jadi itu nggak ada masalah. Mau tenggelam di laut, mau dia terbakar, tubuhnya itu akan dibangkitkan kembali. Dengan cara Tuhan, dikumpulkan. Jadi tubuh saudara ini bukan tubuh yang kekal. Tapi ketika dibangkitkan, maka engkau diberikan tubuh yang kekal. Pada waktu Yesus datang yang kedua kali dengan sangkakala, trompet berbunyi, sangkakala berbunyi, maka Yesus datang kedua kali dan dia membangkitkan orang mati, dan orang yang mati duluan bersama dengan dia di kekekalan yang percaya pada Tuhan Yesus. Dan orang yang hidup akan diangkat, bagi mereka yang percaya pada Tuhan Yesus akan diangkat di awan-awan kemuliaan. Saudara, hidupmu di dunia ini palingan 70 tahun. Bapak saya 50 tahun. Jadi ketika saya sakit keras umur 50, 4 tahun yang lalu tentunya saya sakit keras. Saya teringat dengan di mana bapak saya meninggal umur 50. Saya sudah bersiap-siap juga akan hari kematianku waktu itu. Karena sakitnya sangat keras. Dan saya merasakan sudah dekat dengan kematian. Tapi saya bersyukur kalau sekarang saya bisa usia 54 tahun. Usia ini hanya sementara. Paling pun hebat 70. Mau sehebat-hebatnya pun saudara diet. Kulihat beberapa di sini wajah-wajah vegetarian. Saya menghormati kalian yang vegetarian. Dan beberapa di antara saudara juga kulihat makan no karbo. Diet keto. Saudara sangat jaga body saudara. Terima kasihlah. Tapi sehebat-hebatnya saudara diet, tetap umurmu hanya 70 ataupun 80. Sudah dibatasi umurmu. Sudah dibatasi hidupmu di dunia ini. Kalaupun lebih, penuh penderitaan. Mama saya 80 sekarang udah gak bisa bergerak. Di tempat tidur sekarang mama saya. Makan pun sudah disuapin. Kalau ada di sini umur 82 bisa bergerak, 85, puji Tuhan. Rata-rata kulihat 80 ke atas udah gemetar. Udah terbatas kekuatan itu. Tapi satu kepastian dikatakan bahwa hidup orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus ada kepastian keselamatan. Saya ajak saudara membaca dalam Yohanes 14 ayat 3. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan Yesus sangat baik sama kita. Dia tidak mau kita di bumi ini terus. Dia mau supaya setiap kita bersama dengan dia di sorga. Ini kerinduan Tuhan. Bahwa dia pasti datang. Katakan Tuhan Yesus pasti datang. Tanya sebelahnya, kamu siapkah malam ini kalau Yesus datang? Berapa banyak yang siap kalau malam ini Tuhan Yesus datang? Siap tidak siap, Tuhan pasti datang. Dia tidak menunggu kesiapanmu. Engkau yang harus bersiap-siap. Tuhan Yesus pasti datang. Kalau datang pada waktu sekarang, maka dia berbahagia melihat engkau lagi beribadah. Tapi jangan pula ketika mau terangkat, engkau tidur sehingga tidak ikut terangkat.
Karena banyak orang dengar khotbah mengawan-awan. Dan lama-lama dia tidur di hadirat Tuhan. Semua orang udah terangkat, dia tetap di tempat duduk. Saya berdoa, saudara semua percaya diangkat oleh Tuhan. Amin. Tidak perlu sampai kepada penyiksaan. Itu imanilah itu. Ya, ya. Yang begitu pun akan diangkat Tuhan. Ya. Yang penting masih berjaga-jaga. Bilang sebelahnya berjaga-jaga. Ya, ada 5 wanita bijak, ada 5 wanita bodoh. Saudara yang bijak atau yang bodoh? Bijak. Bijak itu berarti berjaga-jaga. Jaga cara hidupmu. Jaga saat teduhmu, doamu, hidupmu yang benar. Bayangkanlah kalau Yesus datang, pada waktu itu dia sedang berselingkuh. Masuk surga tidak? Lagi sekamar dengan orang lain. Dengan perempuan aja di kamar itu. Yesus datang. Sedih hidupnya. Betapa indahnya kalau Yesus datang, engkau lagi baca Alkitab. Betapa indahnya ketika Yesus datang, engkau sedang menginjil. Yesus sedang datang, engkau sedang mengurus anakmu. Yesus datang ketika engkau sedang ibadah. Tapi kalau Yesus datang, engkau sedang asik pornografi. Nonton pornografi. Sayang ibadah. Sedih. Akhir hidup. Jaga kekudusan. Maka saya sangat jaga cara hidupku saat ini. Karena aku tahu kapanpun dia bisa datang. Jaga saudara. Jangan saudara sampai di akhirnya tidak menyelesaikan pertandingan dengan baik. Jangan sampai Yesus datang engkau lagi benci dengan orang. Jangan sampai Yesus datang engkau tidak mengampuni orang. Karena kalau engkau tidak mengampuni, Bapa tidak mengampuni engkau. Ya, saudara, Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka beroleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Segala perbuatanmu akan dipertanggungjawabkan. Katakan sama-sama, segala perbuatanku akan kupertanggungjawabkan. 1, 2 ya. Segala perbuatanku akan kupertanggungjawabkan. Tidak satu pun perbuatanmu yang tidak kau pertanggungjawabkan. Makanya takutlah akan Tuhan. Karena seluruh perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan. Ayat ini berkata, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Karena mereka beristirahat dari jerih lelah mereka. Kelak aku akan mati, aku tahu. Tapi aku mau sungguh-sungguh berjerih lelah. Dan aku mau beristirahat pada waktunya. Sehingga ketika aku pulang ke rumah Bapa, aku sudah mengosongkan seluruh apa yang bisa kulakukan. Makanya kalau selagi masih ada kesempatanmu menolong orang susah, tolonglah. Selagi masih ada kesempatanmu untuk mengasihi, mengasihilah. Selagi masih ada kesempatanmu mengampuni, mengampunilah. Selagi masih ada kesempatanmu berbuat baik, berbuat baiklah. Kita akan beristirahat di rumah Bapa. Kadang saya merasa capek dalam pelayanan. Tapi saya tahu, satu waktu aku akan beristirahat di rumah Bapa. Hari ini saya khotbah 4 kali. Dan saya akan diundang lagi khotbah 6 kali dalam hari Minggu. Ada awalnya saya berpikir terlalu capek. Saya bisa aja nyuruh yang lain yang khotbah. Tapi saya tahu, saya beristirahat di rumah Bapa. Betul, saya penting jaga keseimbangan. Saudara, dunia bukan tempat istirahat. Kalau ada orang-orang yang kau cintai yang sudah meninggal dunia, mereka sudah beristirahat di rumah Bapa. Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Berharga di mata Tuhan. Ketika engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan,
Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan itu diwujudkan sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang paling utama mengasihi sesama. Maka saya mengajak sama saudara berharga di mata Tuhan. Jadi ketika engkau mengasihi Tuhan, engkau mati dan engkau meninggal dunia, maka engkau sangat berharga di mata Tuhan. Berbeda dengan orang-orang dunia yang tidak mengasihi Tuhan. Maka saya berdoa tetaplah engkau mengasihi Tuhan. Karena kematianmu sangat berharga. Engkau penting mendengarkan khotbah tentang kematian. Karena kalau engkau setelah mati gak mendengar itu lagi, betul? Betul? Ya, sekarang penting kau mendengarkan tentang kematian. Karena engkau pasti mati. Bilang sebelahnya, engkau pasti mati. Kalau pasti suaranya jelas gitu loh. Supaya dia jangan sombong, bilang sama sebelahnya, engkau pasti mati. Kalau pasti mati aja ngapain sombong? Udah cepat-cepat aja berdamai. Cepat-cepat aja mengampuni. Nanti habis doa berkat nanti langsung WA. Mama Erna yang di Balige. Salam Ma Erna. Aku tahu aku pasti mati Ma Erna. Ampunilah dosaku Ma Erna. Terlalu banyak aku menggosip kau. Kalau ada kau ingat pulang dari sini orang susah minta tolong samamu, tolonglah cepat. Sebisamu, semampu. Apa yang ada padamu. Nggak usah urus orang lain, nggak usah hakim orang lain. Dirimu aja. Pokoknya kalau dengar khotbah jangan ingat orang lain. Dirimu aja urus. Ini ada orang dengar khotbah, cocok khotbah ini sama mertuaku. Kenapa mertuaku mau datang? Udah mau mati dia tapi bandel kali mertuaku. Kok ke mertuamu pula kau ingat khotbah ini? Dirimu yang dikhotbahi hari ini. Siapa yang percaya bahwa dia pasti mati? Amin. Saudara, tapi matilah dengan pengharapan. Amin. Yaitu saudara hanya pindah tempat. Saudara, dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Berapa banyak yang percaya? Saudara percaya, amin? Bahwa engkau tidak akan mati selama-lamanya. Jadi orang yang percaya Tuhan Yesus, ketika dia mati, dia hanya pindah tempat. Ingat, rohmu adalah yang kekal. Dagingmu dari debu tanah kembali ke debu tanah. Tapi rohmu kembali ke rumah Bapa. Dan dagingmu akan dibangkitkan kembali ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Maka orang yang duluan mati, dia yang diangkat. Tapi yang masih hidup, kalau dia percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, dia juga terangkat. Yang duluan adalah orang yang telah mati. Saudara, jadi di dalam Tuhan Yesus sebenarnya sudah ada namanya benih kekekalan. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bahwa di dalam Yesus ia memberikan kekekalan. Maka kalau dalam diri saudara ada Tuhan Yesus, maka dalam diri saudara ada namanya kekekalan. Artinya saudara adalah orang yang akan dikumpulkan Tuhan kepada hidup yang kekal. Jadi saudara boleh lihat bahwa orang yang tidak percaya Tuhan Yesus akan dapat penyiksaan kekal dalam perapian neraka selama-lamanya. Orang yang percaya Tuhan Yesus akan memperoleh hidup kekal selama-lamanya. Maka dua-dua ini ada hidup kekal, ada perapian yang kekal. Saudara di mana? Saudara percaya Tuhan Yesus, maka saudara ada pada hidup yang kekal. Karena Roma 10 ayat 9 dan 10 dikatakan, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, mengaku dengan mulutnya, percaya dalam hatinya, ia diselamatkan.
Maka saudara yang percaya Tuhan Yesus, kalau saudara mungkin ada mengenal agama yang mengajarkan mengucapkan 2 kalimat, maka Kristen mengucapkan ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Ini 2 kalimat kalau mau selamat. Jadi kalau saudara jumpai orang mau diselamatkan, perdamaikan dia dengan mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Percaya dalam hatinya, mengaku dengan mulutnya, maka ia akan diselamatkan. Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka tanganku. Jadi saudara, ayat pasti selamat itu ada di Yohanes 10 ayat 28. Ayat lain juga banyak. Maka saudara, kalau ditanya orang, kemanakah engkau pergi setelah mati? Siapa yang percaya pasti ke sorga. Pasti ke sorga. Yang tidak angkat ini sebaliknya. Atau dia tidak perlu angkat tangan karena dia cukup di hatinya. Nah, ini orang-orang rendah hati. Orang-orang rendah hati payah dikhotbah. Karena apapun ditanya nggak mau angkat tangan. Nah saudara, ayat ini jelas dikatakan mereka yang percaya Tuhan Yesus pasti selamat. Katakan, saya pasti diselamatkan. Sebab saya percaya Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus adalah kepastian keselamatan. Amin. Wow. Saudara, rindu ketemu orang-orang yang kau cintai? Siapa yang sudah ada orang yang dicintai meninggal dunia? Papa, mama, anak, adik, ada yang sudah? Ada ya? Saudara merindukan mereka. Tidak ada jalan keselamatan kecuali percaya Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara yang saya kasihi, doakanlah. Di waktu yang ada ini, doakanlah keluarga-keluargamu yang belum selamat. Doakanlah orang-orang yang kau cintai yang belum percaya Tuhan Yesus. Itu yang saya sedang lakukan saat ini. Mendoakan orang-orang yang saya cintai, orang-orang yang saya tahu belum percaya Tuhan Yesus. Mau sebaik apapun orang, tanpa Tuhan Yesus tidak ke surga. Itu adalah kasih karunia. Bersyukurlah. Berbahagialah saudara kalau saudara sudah menerima Tuhan Yesus. Itu kasih karunia yang sangat mahal. Tidak semua orang. Tapi kalau saudara menerima Tuhan Yesus itu karena kasih karunia. Doakanlah supaya keluargamu diselamatkan. Kisah para Rasul katakan satu orang selamat seisi rumahnya diselamatkan. Doakan supaya seisi rumahmu diselamatkan. Tidak ada yang lebih indah selain seisi rumah masuk surga. Seindah-indahnya saya pulang dari Turki 10 hari. Kalau saya bayangkan di Turki, Eropa, dan sebagian besar mereka adalah Asia. Betul, bagus yang saya pandang. Bagus pemandangannya, bagus sejarahnya. Tapi saya mau katakan tidak lebih baik dibandingkan surga. Di sorga itu ada kekekalan. Di sorga itu adalah keabadian. Saudara mungkin menanya, bagaimanakah tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan? Saudara pernah melihat, saudara pernah mendengar yang namanya Yesus bangkit pada hari ketiga. Itu adalah tubuh kebangkitan. Jadi modelnya adalah Tuhan Yesus, dia mati dan bangkit pada hari ketiga. Dan lihat ketika dia masuk kepada murid-muridnya yang sedang bersembunyi di ruangan dengan pintu yang terkunci. Dia menembus tembok dengan tubuh kebangkitannya.
Jadi tubuh kebangkitan itu, saudara, tidak ada lagi cacat di situ. Tubuh kebangkitan itu adalah tubuh kemuliaan, tidak ada lagi sakit penyakit. Tidak ada lagi penderitaan, tidak lagi ada ratap tangis. Saudara mungkin terpesona sama masa sekolah minggu yang mengatakan tubuh kebangkitan itu nanti terbang-terbang. Saya belum baca ayatnya. Bukan masalah terbang-terbang di situ. Tapi di situ adalah masalah hidup kekal, memerintah bersama dengan Dia. Memuji, menyembah Dia. Bersekutu, beribadah, beraktivitas. Jadi di sorga nanti bukan sekedar kita ibadah, duduk berdiri. Tapi kita juga beraktivitas. Tentu yang paling banyak adalah ibadah pujian penyembahan, ibadah memerintah bersama dengan Dia. Makanya saya mau katakan sama saudara, kalau saudara ibadah 2 jam atau 90 menit begini aja udah bosan. Nanti di sorga, pagi penyembahan, siang penyembahan, malam penyembahan. Nanti saudara protes sama Tuhan Yesus. Kok lalap penyembahan? Saudara harus melatih dirimu sekarang penyembahan. Supaya ketika di sorga engkau tidak bingung. Latih dirimu baca Alkitab. Ini anak-anak muda mungkin akan langsung cari wifi. Langsung minta sama malaikat, Kak, password. Stres nih, password. Mau main game. Aku tidak tahu pasti apakah di sana ada password. Karena saya belum pernah ke surga. Tapi di sana yang pasti tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi duka cita. Maka saya mengajak sama saudara, ayo latih dirimu mulai sekarang. Senang beribadah, senang memuji Tuhan. Sehingga ketika masuk surga, kau tidak menyesal. Kau tidak berkata, aduh kok bosan ya. Terus nanti Tuhan bilang samamu, atau mau gantian kau di neraka. Orang semua yang di neraka kepingin ke surga. Saya berdoa, latih dirimu, latih. Ya saya senang seperti ini, dengar saudara mendengar khotbah gak ada yang tidur. Nanti di surga pun kau gak tidur. Karena terbiasa. Kan nanti lucu ketika di surga nanti pas dengar khotbah, yang khotbah mungkin Rasul Paulus, kau tidur begini. Nah, Rasul Paulus nanya, kamu gereja di mana? GB Pelita. Nah, aku juga yang kena dipanggil, mana gembalanya? Apa yang kau khotbah, kok tidur jemaatmu semua ini? Ya, aku udah sampaikan. Tapi mereka yang payah Pak Paulus. Minggu depannya lagi Rasul Petrus yang khotbah. Ini anggaplah cerita. Tapi ini bisa jadi loh, karena memang di sana akan ada Rasul Paulus, ada Rasul Petrus. Salah satu idolaku Rasul adalah Rasul Paulus. Yang pertama nanti kuharapkan dia penerima tamu. Rasul Paulus ya salaman, harapanku lah kan gitu. Kan gak apa-apa, karena kan selama ini kan hanya khotbahku aja Rasul Paulus. Pas jumpa di sorga, yang mana namanya Rasul Paulus, tolong dulu. Karena selama aku hidup namamu aja kusebutkan selain nama Yesus. Sering khotbahmu kupakai jadi khotbahku. Atau saudara di sana datang masuk ke sorga, saudara mencari yang mana namanya Goliat. Ya, Goliat di sana, di sebelah sana. Udah di alam lain dia. Saya berdoa, saudara akan berjumpa dengan orang-orang yang kau cintai. Amin. Bapak, mama yang duluan meninggal, suamimu, siapapun yang kau cintai. Tapi yang pasti di sana tidak ada lagi kawin mengawinkan. Ya kalau mau kawin sekarang, kalian mau kawin. Mana tahu. Jangan, di sorga tidak ada kawin mengawinkan. Di sorga tidak ada. Di sini saudara. Di sorga kita memuji Tuhan, memerintah bersama dengan Tuhan. Di sorga juga tidak ada di sana yang namanya lagi kesusahan. Jadi kalau sekarang kau susah, sabarlah. Di sorga kau tidak lagi minjam-minjam uang. Betul nggak? Pinjam dulu. Nanti malu Tuhan Yesus. Apa yang kau minjam di sorga?
Karena ada orang yang juga tamak kali dengan emas. Dia berkata kepada malaikat, ini cerita. Malaikat bilang, apa di tanganmu itu? Karena dipanggil namanya masuk surga. Poltak, apa di tanganmu itu? Poltak. Segenggam emas, apa lawan hubuan, lalu jauh nama nguluan katanya. Udah capek aku hidup, ini dulu ku bawa lah. Udah capek aku 80 tahun, aku ini raja sawit. Namanya Poltak Sirait. Jadi, emas. Poltak, gak ada gunanya itu. Turunkan aja, nego dia, tolonglah. Mobilku udah kuapakan, udah kutinggalkan. Rumah udah kutinggalkan. Semua harta udah kutinggalkan. Masa sih nego sikit lah, ini aja enggak. Udahlah, nanti kau menyesal. Apa yang kau bawa itu? Di sana pun nanti kau akan melihat hal-hal yang lebih mewah, lebih indah. Si Poltak bilang, tolonglah, tolong malaikat, tolong. Kali ini aja. Ya udah, masuklah kau, karena kau terima Yesus. Masuklah si Poltak, masuk ke surga. Dilihatlah jalannya, emas semua. Dindingnya juga emas, marmer emas. Mulai khawatir dia dengan emas ini, gak ada rupanya. Masuk dari surga dia ke dalam, ke surga masuk ke dalam. Kemana lah mau kubuang emas ini? Ada tulisan di sebelah ini, dilarang buang sampah sembarangan. Rupanya emas yang dibanggakan dia itu adalah sampah. Kan itu kata Rasul Paulus. Kemuliaan dunia ini adalah sampah dibandingkan pengenalan akan Tuhan. Jadi harta apapun yang kau banggakan, sampahnya. Sampahnya semua hartamu itu di hadapan Tuhan. Gak ada yang perlu kau banggakan. Emasmu pun jangan perlu kau banggakan sehingga kau pakai emas. Kemudian kau jadi dirjen. Haleluya, haleluya, haleluya. Gak usah. Jangan karena kau banggakan emasmu, gigimu jadi pakai emas. Harusnya margamu marga gultom, tapi kau ganti jadi lubis. Supaya nampak semua emas. Lubis. Apa margamu? Lubis. Supaya bangga dengan emas. Gak usah kau bangga dengan emasmu itu. Sampah di hadapan Tuhan. Harta yang kau cari semua itu sampah. Tidak layak ke sorga. Satu pun yang kau cari itu tidak bisa kau bawa. Jadi mumpung masih kau hidup, beramallah kepada orang. Mengasihi panti asuhan. Menolong orang susah. Melayani gereja Tuhan. Sehingga ketika engkau pulang ke sorga, engkau akan mendapat kebahagiaan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. 2 Korintus 5 ayat ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya. Baik ataupun jahat. Jadi perbuatan baikmu akan ada pertanggungjawaban. Perbuatan jahatmu akan ada pertanggungjawaban. Ini ayatnya. 2 Korintus 5 ayat 10. Perbuatlah yang baik. Perbuat yang baik. Udah stoplah pornografi, anak-anak muda. Gak usah. Berpakaian kudus suci. Jangan lagi berpakaian seksi. Jangan lagi ingin mempertontonkan keseksian kepada orang lain. Padahal engkau anak Tuhan, tubuhmu baik suci Allah. Jaga tubuhmu kekudusannya. Jaga kesuciannya. Caramu berbusana, caramu berpacaran, caramu menikah. Udah tinggalkan dunia ini. Supaya saudara siap kepada Yerusalem baru. Langit baru, bumi baru. Saudara yang saya kasih yang kedua, kita akan dihiburkan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 18. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Maka ketika saudara pergi ke rumah duka, mungkin kau melihat anaknya meninggal, istrinya meninggal, atau suaminya yang meninggal. Atau mamanya yang meninggal, bapaknya yang meninggal. Dalam minggu-minggu ini ada pelayan gereja kita. Baru meninggal mamanya. Bulan lalu. 3 minggu yang lalu meninggal mamanya. Minggu ini. Tepatnya berapa hari yang lalu. Meninggal lagi bapaknya. Pelayan gereja yang biasanya singgah di sini. Sedih hati saya. Saya bilang sama Ibu Gembala. Ketika kami ada di perjalanan.
Sedih, membayangkan itu sedih. Udah gak terbilangkan kita lagi lah itu. Ibarat kata tanah belum kering. Baru 3 minggu yang lalu dia nangis, bengkak mata pun belum kempes. Tapi di minggu ketiga meninggal lagi bapaknya. Dalam 1 bulan itu 2 yang dicintainya meninggalkan dia. Sangat sedih. Sangat sedih. Ada yang saya tahu lagi anaknya hanya 2. Boncengan. Tabrakan dan mati dua-duanya. 1 laki, 1 perempuan. Tetangga kami di kampung. Aku membayangkannya aja sudah. Ya, kadang-kadang kan kita tarik ke diri kita ya. Kayak mana kalau anakku meninggal? Pasti gak sanggup kita membayangkan. Jangankan 2, anak hanya 2, meninggal 2. Anak aja 8, meninggal 1, susahnya bukan main. Sedihnya bukan main. Tapi syukur pada Tuhan, ada kepastian. Hiburkan mereka. Maka ketika engkau menjumpai orang berduka, jangan banyak khotbah, dengar ini. Jangan banyak khotbah. Ketika ada kau jumpai orang berduka, peluk. Kalau dia perempuan dengan perempuan. Biar dia nangis di dadamu, nangis. Kalau kau dekat ya, kalau dekat Bapak Ibu, kalau dekat, sahabat dekat, peluk aja dia, biarkan dia nangis. Jangan khotbah, gak usah khotbah. Dia gak butuh khotbah waktu itu. Dia butuh ada orang mengerti kesusahannya. Saya sedih kalau ada pendeta melarang orang menangis saat berduka. Saya pernah dengar itu. Seorang ibu pendeta, suaminya meninggal dunia, teman saya baik. Main badminton umur 45 tahun. 47 tahun main badminton, di lapangan meninggal dunia. Maka hati-hati ya, saudara kalau olahraga umur 40-an tahun, hati-hati memilih olahraga. Dia meninggal di lapangan, dan saya ketika datang ke tempat duka, pendeta senior bilang, jangan menangis, jangan menangis. Bukankah kita punya pengharapan? Betul, kita punya pengharapan hidup kekal. Tapi pastilah kita akan ada kesedihan yang dalam ketika kita dipisahkan dengan suami yang dicintai. Maka pesan saya sama saudara, hiburkanlah orang yang berduka. Saya berdoa setiap saudara, orang yang bisa menguatkan orang lain. Dan saya juga berdoa kalau engkau saat ini pun mungkin baru kehilangan ayah ibu tahun lalu. Ya, masih terasa kadang-kadang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Seorang ibu yang meninggal putranya, anak bungsunya. Dia 2-3 tahun tiap hari ke kuburan. Sampai penjaga kuburan bilang, ngapain kau di sini bu? Udah 2 tahun kau tiap malam di sini bu. Dia belum bisa lupa dengan putranya. Ada banyak cerita putranya yang masih diingat dia. Secara manusia kita bisa nangis. Secara manusia kita boleh nangis, tapi terbatas. Beda dengan orang yang punya pengharapan. Kita gak boleh larut dalam duka. Karena kita percaya orang yang meninggal dalam Tuhan Yesus akan dikumpulkan di rumah Bapa, akan dikumpulkan di keabadian, dan akan dibangkitkan dan dikumpulkan. Hiburkanlah hati yang berduka. Hiburkanlah hati orang yang berduka. Bahkan kalau engkau sekarang punya penderitaan, persoalan, tidak selamanya engkau menderita. Karena ada hidup kekal yang menanti kita. Karena ada sorga yang menanti kita. Yang penting sebisa kita lakukan hidup benar menurut Alkitab. Kerjakan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan berkata, ku hidup bagimu.